Sejak Ganjar Pranowo tak diundang di agenda PDIP Jateng, berbagai spekulasi menyebar luas, termasuk dugaan bahwa sang Gubernur Jawa Tengah berkonflik soal pencapresan. Konflik antara PDIP dan Gubernur Jateng tersebut yang turut menyeret pula Ketua DPR RI Puan Maharani semakin memanas. Bahkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul seolah sempat mengode mempersilakan Ganjar mundur, seperti ex-kader Rustri Ningsih. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tidak, bahwa Bu Rustri itu kader PDI Perjuangan. Itu Sirkandine Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu statement di Jawa Tengah. Iki Srikandiku. Tapi ketika itu kemudian Bu Rustri pindah dipakai dengan paslon lagi. Boleh nggak? Monggo kalau orangnya mau. Orang yang mau, udah ada banyak contoh kok. Sejumlah pengamat politik pun ikut mengawasi polemik yang tengah terjadi, termasuk Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Bahkan dalam pernyataannya baru-baru ini, Adi menilai ada 3 kesalahan besar Ganjar yang membuat PDIP tak segan bersikap keras. Menurut Adi Prayitno, Direktur Parameter Politik Indonesia, mimpi Ganjar menjadi capres yang dinilai terlalu dini. 2. Popularitas dan elektabilitas Ganjar melebihi figur penting lain di PDIP. 3. Ganjar dari kalangan biasa, bukan keturunan darah biru. Yang dimaksud darah biru adalah bahwa Ganjar bukan sosok dari terah Presiden ke-1 RI, Insinyur Soekarno. Ada 3 dosa besar yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo. Kenapa memang harus diserang oleh temannya sendiri? Pertama, salah bagi dia ketika bermimpi menjadi presiden terlampau dini sebelum ada fatsun politik dari ketua umum. Salah betul itu. Yang kedua, karena elektabilitas Ganjar Pranowo versi survei, sekali lagi itu mengalahkan nama elit-elit penting di PDIP yang ditengarai punya karpet merah, golden ticket, bahkan dapat rekomendasi untuk capres, tapi elektabilitasnya tidak semenjulang Ganjar. Yang ketiga, ini kesalahan terfatar Ganjar. Karena dia adalah orang biasa-biasa saja, bukan terah politik darah biru Soekarno, bukan anak kandung dan anak biologis Soekarno. 3 hal inilah yang kemudian membuat kenapa Ganjar itu disliding. Kenapa kemudian Ganjar didiskreditkan oleh teman-temannya. 3 variabel ini yang paling mungkin bisa menjelaskan Tisa, kenapa Ganjar Pranowo itu dianggap haram mimpinya terlampau dini untuk menjadi presiden di Republik. Nasib berbeda akan dialami Ganjar apabila sang Gubernur Jateng masih terkait dengan terah Soekarno. PDIP yang tumbuh berkembang dengan baik karena terah politiknya Soekarno. Saat ini ada nama Puan yang cukup dijagokan juga untuk diproyeksikan maju di 2024. Kalau Ganjar terah Soekarno dengan bekal elektabilitas dan popularitas yang tinggi, saya kira tidak akan ada orang yang berani menjadi pesaing. Ganjar itu populer, disenangi orang, dan banyak mendatangi masyarakat secara fisik maupun lewat media sosial. Itu hanya berasal dari elektabilitas sebuah pemberitaan. Ganjar ini sosok yang hari ini diterima oleh kelompok milenial, bukan kelompok kaum feodal ya, nggak seperti Bambang Pacul. Bambang Pacul ini saya yakin lahir dengan kultur yang sangat feodalistik. Diberitakan sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto mempersilahkan Ganjar mengikuti jejak Rustri Ningsih. Diketahui Rustri Ningsih sendiri merupakan kader PDIP yang mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 karena tak direstui maju sebagai calon gubernur Jateng hingga kemudian dipecat PDIP. Intinya di PDIP ini tidak boleh ada orang yang merasa melebihi partai kehebatannya. Jadi partai itu di atas segala-galanya. Jadi kalau ada kader partai, sekalipun dia hebat, populer, kalau tidak patuh terhadap perintah partai, ya silakan keluar sebelum dikeluarkan. Nah, saya baru nemu nih sekarang ada partai politik yang mengharamkan kadernya bermimpi ingin jadi presiden. Kalau kader partai itu dilarang jadi presiden, suruh ikut majlis taklim saja. Jelas tujuannya masuk surga dan berbuat baik. Artinya memang Ganjar akan dirutiningsihkan kalau memang dinilai tidak patuh terhadap perintah dan petuah partai. Diketahui Ganjar Pranowo menyebut bahwa perihal polemiknya dengan Puan dan Bambang Pacul merupakan urusan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Banyak
banyak contoh tuh, yang paling contoh di Jawa Tengah tuh semua orang masih ikut terus screening. Oke? Kalau terkait dengan itu tugas saya hanya satu, bekerja saja. Saya harus melaksanakan tugas saya dengan baik, dan untuk urusan yang seperti itu urusan ketua umum. Adapun pernyataan ini justru dinilai sebagai bentuk pembelaan Ganjar. Namun menurut Adi, pernyataan Ganjar yang menyeret-nyeret Megawati justru membuat situasi semakin rumit. Sebab sebut dia, Puan dan Bambang merupakan orang penting bagi Megawati. Sederhananya begini, bagaimana mungkin misalnya Ganjar ini dapat simpati dari ketua umum sementara dia berselisih dengan Puan dengan Bambang Pacul yang memang cukup diandalkan oleh PDIP. Cukup diandalkan oleh Megawati. Karena suka tidak suka kalau bicara Jawa Tengah bicara PDIP. Panglima perangnya Bambang Pacul, kalau melihat Puan adalah wajahnya Megawati. Lu mau ngomong apa? Itu fenomenal. Ya, ada datanya, ada bukunya. Sebagai informasi, DPP PDIP sendiri tak ragu menunjukkan sikap keras kepada Ganjar lantaran dinilai terlalu berambisi menjadi capres di Pilpres 2024. Hanya dengan mempersilahkan Ganjar mengikuti jejak Rusdi Ningsih, DPP PDIP juga mengungkit jasa Puan Maharani mendongkel elektabilitas Ganjar menjelang Pilgub Jateng 2013. Mohon maaf nanti ditanya Mas Ganjar. Berapa Mas Ganjar kita nyalon waktu itu duitnya? 600 juta bos. Dan itu tidak kita terima. Silahkan dipakai untuk jalan-jalan. Toh, akhirnya dalam waktu 3,5 bulan, racing pertempuran ditata penuh, dipimpin Puan Maharani. Jadi itu. Dalam kegiatan yang diadakan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Semarang beberapa hari lalu, Ganjar bahkan tak diundang. Namun penolakan PDIP terhadap Ganjar ini tak berarti akhir dari perjalanan politik Ganjar. Penolakan dari partai sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Bahkan Presiden Joko Widodo juga pernah tak direstui oleh PDIP sebelum maju dalam pemilihan. Meski begitu, pada akhirnya PDIP tetap melayangkan dukungannya pada Jokowi Ahok pada 2012 silam. Mega saya sangat yakin sosok pemimpin yang paham sekali yang namanya kehendak rakyat. Oke, baik. Contoh yang paling sederhana ketika penolakan elit-elit PDI terhadap Jokowi saat itu, Mega mengambil keputusan yang luar biasa. Hal ini karena elektabilitas Ganjar yang terhitung tinggi bisa menjadi poin plus bagi Gubernur Jawa Tengah tersebut. Firman mengatakan ucapan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto yang menyebut Ganjar terlalu ambisius maju jadi calon presiden tidak akan berpengaruh banyak. Ganjar sampai detik ini kita tidak melihat Ganjar ini sosok yang sangat ambisius berkaitan dengan perhelatan 2024 nanti, apalagi berkaitan dengan Pilpres. Dan Mas Bambang Pacul kan katanya aktivitas di media sosialnya sedemikian rupa sehingga itu ya arahnya menuju capres, langkah-langkah capres bukan langkah gubernur. Itu sarana komunikasi yang paling efektif untuk menyampaikan program-program dan kerja-kerja politik beliau berkaitan dengan tugas-tugasnya di media sosial. Pertama gratis, nggak pakai panggil wartawan, tapi itu langsung diblas per detik. Nah ini kan sarana, artinya gini, jangan kedunguan elit-elit partai yang tidak mampu bermedia sosial langsung punya kecurigaan yang begitu luar biasa. Saat ini PDIP menegaskan belum menentukan calon presiden yang akan mereka usung di Pilpres 2024. Keputusan akhir akan ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Meski begitu, sejumlah nama telah mencuat. Selain Ganjar Pranowo, ada juga nama Puan Maharani dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Meski keputusan akhir ada di tangan Megawati, namun Firman yakin bahwa pada akhirnya elektabilitas sosok akan tetap jadi penentu utama. Sejauh ini sejumlah lembaga survei menunjukkan nama Ganjar dan Risma yang paling sering populer di PDIP. Meski begitu, masih ada peluang PDIP untuk tetap mengusung Puan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR. Namun Firman meyakini, jika pilihan tersebut diambil, maka PDIP perlu mengerahkan seluruh energi partainya setidaknya sejak akhir tahun ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.